Puji Tuhan, selamat siang. Ada shalom. Puji Tuhan. Pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini, di rumahnya Tuhan. Satu kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini adalah hari yang spesial, sama dengan hari kelahiran Tuhan, sama dengan hari kematian Tuhan, sama dengan hari kebangkitan Tuhan. Dan sekarang kita memperingati hari yang ke-50, hari Pentakosta, di mana Dia akan curahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap yang percaya kepada Tuhan. Mari bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak terima pujian kita. Siang ini kita mau dilawat oleh Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini dan siap memberkati kita semua. Bagi nama Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberi kami kesempatan kembali untuk membawa jemaat masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus yang manis, yang siap melawan kita semua. Mari kita membuka hati kita, kita persiapkan hati, tanah hati kita. Kita mau Roh Kudus tercurah, Roh Kudus memenuhi kita. Kita boleh bergelora di dalam Tuhan sebagai gereja yang siap dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis akan datang ke atasku, datang ke atasku. Datang Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus
karena Roh Kudus Tuhan. Sebab itu kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau melawati kami semua. Biarlah lawatan Allah tetap nyata buat kami yang hadir pada siang hari ini. Kami berdoa padamu ya Bapa, segala puji, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Sebab itu pada siang hari ini kami berdoa kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tanganmu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati akan janji-janji daripada Allah. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami pada siang hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Baik pelayanan musik, pelayanan kolektan, seluruh kami yang ada, kami yakin kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami ingin diberkati oleh Tuhan, karena kami pulang membawa berkat yang besar, karena Tuhan yang memberkati kami pada siang hari ini. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan yang Engkau berikan buat kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami akan mulaikan ibadah kami season yang kedua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, hari yang sungguh berbahagia bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari ke-50, ya, di mana Tuhan curahkan rohnya kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem. Dan kita sekarang ada di loteng Yerusalem, amin. Ada di rumahnya Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita semua akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Seberapa haus saudara, seberapa besarnya rasa lapar saudara, itu juga yang akan ditunjukkan oleh Roh Kudus kepada kita.
Jadi benar-benar kita harus lebih sungguh lagi agar kita mungkin yang sekarang datang dalam keadaan kering, yang datang dalam keadaan rohani yang lemah gitu. Dan kita percaya bahwa hari ini juga pulang nanti kita dapat berkat kekuatan luar biasa dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya undang semua untuk berdiri. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Beri kiri kanan depan belakang. Katakan selamat hari Pentakosta. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Katakan saya tahu Roh Allah ada di sini. Dengan iman saudara. 1, 2, 3. Wah kayaknya Roh Allahnya agak lemas nih ya. Sama kiri kanan. Ku tahu. Saya tahu Roh Allah ada di sini. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. Pujian ku tahu Roh Allah ada di sini, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Amin. yang bisa, yang benar Roh Kudus. Amin. Coba lihat samping kiri kanan. Kira-kira ada nggak nih Roh Kudus? Ada nggak Roh Kudus ya? Ya, karena apa? Pujian tadi katakan akan terlihat di hati, tercermin dari. Ya, jadi saya mau kita sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Katakan, ku tahu Roh Allah di sana. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Mukanya kayak orang mau ditagih utang. Nah, tapi kita percaya di sini. Muka yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Sukacita daripada Tuhan. Amin. Yeah.
Selalu ada di hati kita. Tuhan masih tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan pujian. Dengarkanlah suara nafiri. Kita percaya ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita mendengarkan. Karena kita percaya kita hadir di tempat ini karena Roh Kudus. Digerakkan hati kita oleh Roh Kudus datang ke tempat ini untuk menyembah kepada Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Saudara merasakan hadirat Allah siang hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah suara Allah sendiri. Oh, saudara, rindu hari-hari ini dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh
betapa dahaganya jiwa kita. Kita datang ke tempat ini. Begitu pula dengan alam Roh Kudus. Dia siap memenuhi hati saudara. Kita memuji, penuhi sekarang Tuhan. Haleluya. Amen. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
kami kurang puas ya Tuhan. Tapi kiranya pujian kami yang hanya sedikit tadi ya Tuhan, Engkau terima ya Tuhan. Bapa, kami juga akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau kosongkan hati kami, agar firman-Mu ya Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami, dan kami dapat menerima dalam hati kami, menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon ya Tuhan, Engkau akan sembunyikan di belakang salib-Mu. Engkau pakai ya Tuhan untuk memperluas jalan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan, Engkau akan terima persembahan kami ya Bapa, besar maupun kecil. Engkau akan terima ya Tuhan. Dan kami akan siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kiranya Engkau akan bukakan hati kami sekali lagi ya Tuhan, agar firman-Mu dapat masuk dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Si Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini, sambil menunggu kita pujian Pentekosta Herana. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Dalam pujian syukur yang bagi nama Tuhan, nama Tuhan yang layak dipujikan dan ditinggikan. Terima kasih juga buat Tuhan Ante yang boleh saya dipercayakan di sesi yang kedua ini, dan ibadah kita yaitu hari Pentakosta. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengar firman Allah. Kita buka di dalam tetap Yohanes, tetapi Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Ayat saudaraku, Yohanes 20 ayat yang ke-22. Belum saya dapat, bisa bilang kata amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, arti penting kehadiran Roh Kudus itu sangat luar biasa bagi kehidupan orang yang percaya. Jadi sekali lagi, Yesus yang sudah naik ke surga, ya, yang sudah kita rayakan, ya, dan Dia juga yang memperhatikan dan memelihara umat-umatnya
Kita tahu bahwa kenaikan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Ya. Dan Yesus berpesan bahwa tunggu di kamar loteng Yerusalem. Dan kita tahu itulah hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari yang ke-50. Jadi kita tahu bahwa mengenal Roh Kudus itu, ya, secara personal pribadi itu, bagaimana hubungan kita hari-hari ini, ya, semakin kita lebih lagi mempererat, yang semakin lebih intim. Makanya di ayat ini dikatakan tadi, ayat yang firman Tuhan sudah kita baca, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudaraku, beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin saudara pernah mendengar itu ada berbahasa roh. Dia sempat diajar, ya, yaitu berbahasa roh. Berbahasa roh tidak perlu diajar dan tidak ada. Itu hanya ada dalam kehidupan kita, ya. Dan itu sempat dulu viral, ya, sampai ada kursus-kursus bahasa roh, ya. Tetapi namanya bahasa roh itu hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita tidak perlu diajar. Itu bagaimana hubungan pengalaman kita, persekutuan kita, ya, relationship kita kepada Tuhan, ya. Ketika mungkin kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya Roh Kudus juga akan senantiasa bersama-sama akan memenuhi hidup saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ada 4 hal bagaimana itu mengenal Roh Kudus, ya, mengakui Roh Kudus itu sebagai pribadi. Yang pertama yaitu dia adalah sebagai pribadi Allah. Tahu, ya, karena dia adalah Tuhan. Ya. Allah itu Roh, ya, dia adalah Tuhan. Sifatnya Maha Kudus, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Ya. Dia hadir di sini, dia hadir di mana-mana, di setiap ibadah-ibadah sepanjang hari ini. Tapi bukan berarti dia ada banyak, tidak. Kita tahu, kita mengenal ada Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya. Itu gereja Tuhan harus mengakui yang ketiga ini, ya. Di luar itu sudah tidak benar. Gereja Tuhan mengakui itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Makanya gereja Tuhan hari-hari ini harus mengalami namanya kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu banyak pentingnya, banyak peranannya. Dia menghibur, dia memberikan kekuatan, menolong, ya, bahkan menyadarkan orang berdosa. Banyak sangat yang luar biasa peranan Roh Kudus. Itu sebabnya, karena dia adalah Allah, berarti dia menguasai hidup saya dan saudara. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bagaimana peristiwa itu gereja Tuhan, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sudah sering mungkin kita pas hari kenaikan kita sudah mungkin dengar. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Dia adalah Allah, berarti dia punya kuasa. Berkata kita juga harus berkuasa. Seringkali saya mendengar kalau di maaf kadang, ya, apa yang kita keluarkan itu tanpa kita sadari itu sudah membuat kita mengutuk itu. Ya, keluar kata-kata binatang, ya kan? Keluar kata-kata yang tidak benar, saudara. Keluar kata-kata yang tidak seharusnya kita sampaikan, apalagi sering terhadap orang, anak, istri, suami, ya. Alkitab berkata, perkataan kita itu berkuasa, diurapi. Perkataan apa yang kita katakan itu berkuasa. Saya seumur hidup saya tidak pernah ngomong sama anak saya kata-kata yang tidak. Kalau marah-marah saya pukul. Saya marah, saya itu. Tapi keluar kata-kata yang tidak baik itu tidak pernah. Jangan sampai keluar kata-kata itu, saudara, ya. Karena itu perkataan itu penuh kuasa. Kita akan menerima. Bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus? Ya,
sementara kata kita masih kata-kata yang kotor, kata-kata yang ini. Wah, ingat, Allah Roh Kudus itu berdiam kepada hati yang bersih, hati yang benar-benar tulus, saudara. Biar nyanyi juga, saudara, kita ku jatuh cinta tanya, tambal bandaran dan tambal bandaran lagi. Biar nyanyi juga tambal bandaran, saudaraku. Yang penting hatinya tulus. Jadi dia ingat dia kerja di bengkel, saudara, ya. Jadi dia kalau nyanyi juga, dia juga apa sih? Ku jatuh cinta tanya, tambal bandaran dan tambal bandaran. Tapi hatinya tulus. Roh Kudus ada dalam kehidupannya, ya. Roh Kudus ada dalam kehidupan dia, karena dia nyanyi itu dia mau benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dia bergembira karena ada kuasa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Jadi Allah Roh Kudus itu, ya, kita percaya dia adalah Allah, ya. Kuasa Roh Kudus, ya. Saudaraku, saya melihat gereja kita ini, gereja Pantekosta di Indonesia ini sudah berumur berapa? Sampai sudah tahu? 100 tahun. Itu perjalanan yang bukan pendek. 100 tahun. Kalau dibilang gereja Pantekosta ini gereja yang sesat, gereja itu sampai sekarang mungkin tidak ada. Tapi gereja Pantekosta mulai tahun 1921 sampai 2021, buktinya sampai hari ini kita lihat gereja Tuhan Pantekosta boleh menjadi berkat, menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada peranan Roh Kudus di dalamnya, ya. Bukan, walaupun memang senior-senior kita yang dulu-dulunya, tapi mereka juga, ketika mereka juga membawa api Roh Kudus itu ke Indonesia, saudaraku, sampai ke daerah-daerah, sampai kampung saya juga, saudaraku, itu luar biasa. Ada tantangan, ada aniaya, ada masalah, ada. Ya. Ada persoalan, ada. Tetapi sampai hari ini, ya, puji Tuhan, kita adalah opungnya gereja Pantekosta. 100 tahun, 1 abad, ya, luar biasa. Berarti Roh Kudus masih senantiasa melawat gereja kita, ya. Jadi dia adalah pribadi yang mulia, pribadi yang benar-benar dia adalah pribadi Roh Kudus yang itu, yaitu yang kita muliakan, kita hormati, karena dia datang. Yang kedua, yaitu mengenal Roh Kudus itu, mengakui dia secara pribadi itu. Yang kedua, dia itu adalah orang tua. Coba kita buka Yohanes 14 ayat ke-8. Yohanes 14 ayat ke-8. Maaf, Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14, maaf. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali ke padamu. Roh Kudus adalah orang tua, ya. Dia tidak meninggalkan kita, tidak dibiarkan kita yatim piatu, ya. Ada Roh Kudus, dia mengganti, ya, dalam peranan orang tua kita. Jadi Roh Kudus itu juga dia itu bisa, ya, sebagai orang tua kita, ya, bagi kehidupan anak-anaknya. Dan kita ini adalah anak-anaknya, gereja Tuhan, anak-anak kepunyaan dia, ya. Dia adalah Bapa, ya. Pembunuhan, saudaraku, yang paling kejam, saudara apa yang perempuan paling kejam di dunia ini? Pembunuhan, membunuh nyawa. Ada lagi mutilasi, ya. Sudah dibunuh, dipotong-potong lagi. Sudah itu ada lagi dulu, saya ingat tahun berapa, 10 tahun yang dimakan lagi. Satu itu Sumanto. Sudah dibunuh, dipotong-potong, dimakan lagi. Saya pikir ini sakit jiwa atau apa? Orang sakit jiwa belum tentu begitu. Tapi karena dia untuk katanya ilmu, ya, untuk memperdalam ilmu,
Tetapi saudaraku, ada satu pembunuhan yang paling kejam. Ya. Apa saudara? Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Sekejam-kejamnya pembunuhan yang kita dengar, yang kita tonton, yang kita lihat, tapi pembunuhan karakter, wah, itu sampai menusuk orang. Kalau sakitnya kata si Cikata dari sini ya, tapi kalau orang dari atas tubuh sampai telapak kaki ya, pembunuhan karakter. Kalau karakternya tidak baik, wah, sudah saudaraku, sama siapapun dia tidak akan bisa ya jadi berkat. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan persoalan masalah yang berat yang kita alami, tapi bagaimana saya tadi pagi nyampaikan, lebih dalamnya, lebih dalam dan lebih dalam lagi kita kepada Roh Kudus. Bukan persoalan, tapi seringkali kita melihat persoalan. Saya juga pernah mengalami masalah yang sangat berat. Masalah yang sangat berat, saudara. 6 tahun lalu saya punya masalah yang berat sekali. Kalau ibarat ya, kaki bisa di atas, kepala bisa di bawah. Tapi saya, sekali lagi, saya hanya berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang sudah panggil saya di sini, Tuhan yang sudah tempatkan saya di tempat ini, Tuhan yang sudah pilih saya percaya Tuhan akan menolong saya. Benar saudara, secara manusia saya tidak sanggup, saya penuh keterbatasan, saya penuh namanya kekurangan. Tapi sekali lagi Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya ya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Itu yang saya alami. Wah saudaraku, secara manusia kayaknya nggak bisa. Tapi sekali lagi ada pujian berkata, suka-suka mudah Tuhan. Suka-suka mudah Tuhan. Saudara bisa berkata ketika persoalan bersuka-suka, aduh lihat mukanya, aduh ini ya. Padahal itu rumah di situ, saudara aku harus lihat harus mutar di sana. Karena ya. Saudaraku, mana lebih gampang difitnah atau memfitnah? Masih banyak yang ragu-ragu di sini. Ya. Masa mana yang lebih gampang? Menggosip atau digosipin? Bisa ibu-ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu sini baik-baik ya. Ibu-ibu di sini orangnya aduh luar biasa. Dari mulai depan sampai ke belakang gitu ya. Puji Tuhannya. Masih lebih senang mana saudaraku? Mengecewain atau dikecewai? Haleluya. Itu saudara yang jawab ya. Saudara yang jawab dalam hati saudaraku. Tapi kalau saya lebih suka difitnah saudaraku. Saya pernah difitnah masalahnya ya. Saya pernah digosipin, saya pernah dikecewain. Banyak saudara, bukan dikecewa, saya bukan bilang pendeta, saya bukan, banyak saudara. Itu anak Tuhan di tempat layanan saya. Tapi saya bilang, oh Tuhan, terserah kalau Tuhan. Ya, saya bukan pendeta, saya hamba Tuhan, saya bilang. Ya, kalau hamba Tuhan saudaraku, mau diinjak-injak, mau dia apapun, dia siap saudara. Namanya hamba. Hamba tidak lebih dari Tuhan. Siap. Ibarat kesek kaki, mau dia apa dikotorin, mau dia apa, siap. Ya. Karena hamba. Ya. Sekali lagi, dia adalah Roh Kudus. Dia adalah sebagai orang tua. Saya percaya, ya, bagi kita, ya, yang mungkin kata orang tua yang sudah tidak ada, dia Roh Kudus itu mengganti peran sebagai orang tua kita. Amin. Haleluya. Dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan kita semangat, gairah terus untuk tetap setia dan melayani Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus itu adalah pribadi sebagai guru. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada kata mengajarkan. Berarti Roh Kudus itu adalah guru. Dia mengajarkan saudaraku.
Ada sini yang buruk? Ada profesi guru? Tidak ada. Seorang guru pasti dia akan ajarkan anak-anaknya, saudara, supaya anak muridnya lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih baik. Roh Kudus juga mengajarkan kepada kita diberi hikmat. Diberikan apa, saudara? Membedakan mana yang bukan kehendak Tuhan dan yang tidak kehendak Tuhan. Itu Roh Kudus mengajar kita. Sekali lagi, bukan manusia yang mengajar, ya, tetapi Roh Kudus. Gembala di tempat ini, tante sebagai gembala memang mengingatkan, mengajar supaya semakin firman Tuhan. Tetapi ingat, Roh Kudus itu yang lebih besar. Roh Kudus itu yang berkuasa sehingga kita diajar, saudaraku. Ya. Saudara, kalau ada murid salah, guru biarin nggak, saudara? Pasti dinasihati, ya, ditegur, banyak, saudara, ya, mungkin dimarahin juga, ya. Saya ingat dulu kalau zaman saya itu penggaris yang kuning itu saya hampir setiap hari dipukul, saudara, ya, waktu masih kecil. Tapi setelah SMP SMA saya juara terus, tapi masih SD itu karena bodohnya, saudara. Tapi ketika SMP, wah, saya tantang, wah, saya gak mau jadi ini, saya harus, oh benar, dapat ranking saya, dapat juara. Jadi Roh Kudus itu akan taklukkan keinginan daging juga. Roh Kudus taklukkan keinginan daging. Roh sama daging berlawanan, ya. Keinginan daging maunya ya, keinginan daging maunya gitu kan. Tapi kalau Roh Kudus, ya, Roh Kudus dia tenang. Dia akan tenang kalau ada Roh Kudus. Mau ditipu orang pun dia, oh haleluya. Kalau bisa bilang haleluya, ditipu orang. Waduh, berapa pendeta? Dia sudah nipu saya besar, 40 juta. Wow, gimana saya mau mengampuni dia? Ya. Roh Kudus itu dia akan senantiasa memberikan kita ketenangan. Saudaraku, ada seorang teman saya, dia bekerja, ya, di bank, dan waktu itu ada seorang kliennya, apanya, yang punya nasabah, dia ditipu. Ya. Dia datang, dia lapor kepada teman saya. Teman saya bilang, kok ibu bisa tenang, ya? Sudah ditipu, masih bisa tenang. Iya, bagaimana lagi? Pak, dia bilang, kalau saya maki-maki, saya marah-marah, saya nggak ada artinya. Saya darah tinggi saya naik, katanya. Kolesterol naik, semua naik, katanya. Oh, benar juga ya, ibu, ya. Iya. Jadi ya udah, biarin aja, saudara, ya, udah ditipu. Ya. Tapi kenapa? Ada Roh Kudus. Tapi nggak gampang, ya, nggak gampang, ya, Bapak Ibu. Udahlah, biarin, nggak gampang, sama tuh, ditipu orang, ya, nggak gampang, dibohongin orang, nggak gampang, ya. Sudah baik-baik, sudah ini, wah, tiba-tiba, ya. Tapi kalau sekali lagi, kalau ada Roh Kudus, dia akan tenang, saudara. Karena Roh Kudus itu bekerja teratur, tertib, sopan, dia tenang. Ya. Tapi coba kalau wah, udah mukanya udah ya, udah lain, nah, saudara, pasti marah-marah, saudara, ya. Dia akan mentak-mentak, dia akan ini. Ya, sekali lagi, Roh Kudus itu terus akan memberikan sesuatu hari lepas hari. Semakin kita naik level. Ibarat guru memberikan soal ujian. Anak ini dari SD, SMP, lanjut kepada SMA, dan akhirnya ke perguruan tinggi. Kasih ujian, saudaraku. Saudaraku, kalau Roh Kudus dia adalah guru, dia tahu jawabannya. Kalau Roh Kudus dia adalah guru, dia tahu jawabannya. Ya kan? Seorang guru pasti dia tahu jawabannya. Apalagi Roh Kudus, dia akan memberikan jalan keluar. Roh Kudus akan memberikan jawaban kepada saya dan saudara. Roh Kudus akan memberikan kita ada jalan keluar. Jadi persoalan masalah apapun, ya, saudaraku, yang kita hadapi, jangan lihat persoalannya, tapi lihatlah Tuhan. Lihat
Tuhan dulu. Kalau lihat persoalan masalah nggak habis-habis persoalan masalah, tapi kalau lihat Tuhan, ya, makanya Yohanes 6 ayat 33 itu kata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu. Persoalan nomor 2, masalah nomor 2, ya. Tapi banyak manusia masalah dulu yang dicari, ya. Masalah dulu yang dicari. Ini salah. Nah, kita cari Tuhan dan pasti akan ada solusi. Tempat kami pernah kami layani, ya, ada seorang anak Tuhan ketika dia punya masalah berat, saudaraku, ya, masalahnya yaitu dia tidak punya anak, ya, sudah 10 tahun tidak punya anak, pergi ke dukun, itu bilang begini, kasih air yang hitam semua, mulai dari atasnya lampu sapi, ditambah hitam semua, kasih lagi ini, wah ini sudah benar. Jadi kita berdoa kurang lebih, saudaraku, kurang lebih ada berapa bulan, 3-4 bulan ya, aku puji Tuhan mereka dikasih keturunan. Saya bilang itu bukan karena kami, karena Tuhan. Dan kami berdoa, kami berang, kami bakar, dan itu apa, mereka dikasih tupperware itu, dikasih air, jadi setiap harus diminum pakai tupperware. Itu harga tupperware mahal ya, ya, yang punya usaha tupperware mahal ya, itu ada kurang lebih 40 tupperware. Saya bilang bakar, dalam hati, mereka sayang banget dibakar, enggak, maka saya bilang bakar ya saudara, dalam hati ya, dengan penyesalan kan, harga tupperware berapa, gimana, bakar saudara. Akhirnya ada puji Tuhan saudara, kami layani, kami doakan, kami pokoknya besuk semua, puji Tuhan, Tuhan kasih keturunan. Saya bilang karena Tuhan, karena Yesus, bukan karena kami. Kami hanya alat, kami hanya hamba. Ya kalau Tuhan yang nggak ngasih juga, itu terserah Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih, Tuhan yang memberi, berarti Tuhan percayakan. Nah, sampai sekarang anak sudah besar, dan sekarang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Satu kebanggaan dalam hati kami, bukan kebanggaan hati kami sombong, tapi kebanggaan kami, mereka setia melayani Tuhan. Mereka datang terus, ya, memuji. Walaupun mereka tidak pernah datang ke rumah kami lagi. Sudah berapa tahun tidak pernah datang lagi ke rumah kami. Tidak masalah, saya bilang. Ya mungkin dia kesibukan, ya positif saja kan. Tapi kami berdoa untuk Tuhan tolong dia supaya dia menjadi kuat dalam Tuhan. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu dia mengajar, dia memberikan jalan keluar, dia memberikan jawaban. Kalau percaya, kalau Roh Kudus memberikan jawaban, berarti kita ini adalah memang kita manusia itu memerlukan Roh Kudus. Kita perlu dia, kita butuh dia. Ya, kami juga hamba Tuhan butuh Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Apalah artinya saya melayani firman Allah tapi kalau tidak ada urapan? Saya bilang kalau saya melayani tidak ada urapan, saya terasa saya biasa-biasa saja. Tapi kalau ada urapan kuasa Roh Kudus, mau saja Roh Kudus, kapan saja saudara. Ya. Mau di motor pun kita bisa berbahasa, tapi kita buka mata saudara ya, buka mata buka mata. Tapi kita merasakan hadirat Allah, ada kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak terbatas. Haleluya. Roh Kudus itu dia luar biasa. Di dalam rumah lagi ibu-ibu lagi masak mungkin, tetap ada rasakan kuasa Tuhan. Ya? Dia ada omnipresent, dia hadir di mana-mana. Dia tidak terbatas sekali lagi dalam keadaan apalagi saat ini. Yang keempat, Roh Kudus adalah sahabat dalam situasi dan kondisi. Roma 8 ayat ke-26. Roma 8 ayat ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Jadi Roh Kudus itu sama, saudara. Roh Kudus itu tempat curhat kita. Roh Kudus itu tempat kita datang mengadu kepada Dia. Sekali lagi, yang masih belum dipenuhi dengan Roh Kudus, datang kepada Dia. Minta kepada supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya waktu ketika minta dipenuhi Roh Kudus, ingat saya waktu masih di kampus, saudara, itu hari pertama itu Roh Kudus susah. Hari ke-10 baru saya penuh dengan Roh Kudus. Itu udah hari terakhir. Itu juga saudara, wah, luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa saudara, yang saya lihat waktu itu 20 tahun yang lalu. Wah, saya sampai cengat-cengat terheran-heran. Wah, itu kerjaan Roh Kudus ya, sekali lagi, Roh Kudus itu adalah sahabat kita, tempat kita curhat, tempat kita mengadu, tempat kita meminta semakin lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kalau semakin lebih dalam lagi, saudaraku, semakin lebih dalam artinya pengenalan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sebatas pengenalan biasa-biasa saja, tetapi semakin luar biasa. Apa yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah timbul, yang tidak pernah kita harap-harapkan, itu yang akan Tuhan berikan, saudaraku. Saya mau bersaksi sedikit nanti ya. Saya kurang lebih 15 tahun ngontrak, saudaraku, 26. Saya kurang lebih sudah 15 tahun ngontrak, tapi puji Tuhan, saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan berikan kami satu rumah gratis, tanpa bayar, tidak membayar cicilan. Saya bilang itu karena Tuhan. Saya bilang karena Tuhan. Nggak ada kami andalkan, nggak ada kami harapkan, saudaraku. Organisasi mau, keluarga tidak, siapa tidak, tapi kami andalkan Tuhan, ya. Dan Tuhan berikan kami rumah. Dan puji Tuhan, saudaraku, walaupun memang tempat kami ini agak jauh, ya, di daerah Gabus, JBR, kurang lebih 15 kilo dari tempat kami ke Sunagari. Dan saya berpikir, kalau Tuhan sudah berikan kamu rumah, berarti Tuhan akan percayakan jiwa-jiwa yang Tuhan akan berikan. Memang tempat itu sudah berapa kali saya survei, perumahan masih baru, ya. Perumahan masih baru, ya. Perumahannya masih sepi, saudara. Itu kalau malam-malam nggak tahu saya, sepi banget. Daerah-daerah Gabus sana. Tapi saya bersyukur, saudaraku. Ya, karena kemurahan Tuhan, ya, oleh anugerahnya Tuhan yang berikan kami rumah tanpa kami bayar satu rupiah. Sekali lagi, saya percaya Bapak Ibu juga akan mengalami banyak kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau Roh Kudus, saudara. Ya. Memang saya bukan apa, saudara. Memang kayaknya bisa ketawa, bisa membuat saudara lucu mungkin. Karena waktu anak saya berdoa, umur anak saya itu masih 6 tahun. Dia kalau setiap berdoa, makan, Tuhan Yesus berikan kami rumah harga 100 juta rupiah supaya bapak mama punya rumah. Kadang-kadang lucu. Kemudian saya lihat, ini rupanya juga jawabannya. Kalau setiap doa, Tuhan Yesus berikan mama uang 100 juta supaya bisa beli rumah. Kayaknya lucu ya, tahu. Tapi ya itu. Kemudian saya, ini kali jawaban yang dari ya Tuhan. Walaupun anak kecil polos, saudaraku, anak kecil tulus, ya. Dia nggak tahu apa itu uang 100 juta itu, nggak tahu dia bentuk berapa. Yang dia tahu tuh mungkin cuma 2.000, 5.000, saudara. Tapi 100 juta itu dia nggak tahu apa-apa. Tapi itulah doa dia. Itu ada kesaksian, ada beberapa jemaat, kok berdoanya kayak gitu ya, aman. Ya itulah doa anak saya. Mau gimana? Saya nggak ajar. Saya nggak ingin, saudara. Tapi anak saya yang umur 6 tahun, ya 6 tahun notabene nggak ngerti apa-apa masalah uang, tapi dia bisa mendoakan kami punya rumah. Itu kurang lebih 4 bulan dia doa, saudara. 4 bulan dia doa supaya dapat rumah. Ya, tapi puji Tuhan, saya bilang, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah 4 hal tadi
yang boleh kita dengar bahwa yang pertama tadi yaitu Roh Kudus itu sebagai pribadi Allah. Yang kedua yaitu dia adalah orang tua, ya. Yang ketiga dia adalah guru. Yang keempat dia adalah sahabat, ya, sahabat kita. Ya. Jadi kalau Yesus sahabat kita, berarti kita juga, saudaraku, mari jadikan dia sahabat yang sejati. Ada banyak sahabat-sahabat di dunia yang mungkin yang tidak sejati, ya. Ada kepura-puraan, ada munafik, ada yang tapi datang kepada Tuhan, dia adalah berdosa. Jadi kesimpulan firman Allah, marilah kita hari-hari ini, saudaraku, ya, kita minta sekali lagi Roh Kudus penuhi hatiku, lingkupi hatiku. Kita minta supaya pekerjaan Roh Kudus itu semakin hari kita berkarya bagi gereja kita, bagi umat-umat Tuhan, bagi seluruh penjuru. Tuhan Yesus memberkati. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamaah. Amin, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Haleluya. Kau ambil hati, haleluya, seluruh diriku di alam-Mu. Siang hari ini kau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, minta ada kerinduan, kehausan kita kepada Tuhan. Dan keraskan hatimu, dan keraskan hatimu. Biar Roh Kudus mengalir, Roh Kudus memenuhi kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita perlu Dia, kita butuh Dia. Setiap waktu, setiap saat. Haleluya. Jemaat Tuhan, sekali lagi lembutkan hatimu. Kalau ada hati yang keras, minta Roh Kudus lembutkan hati kita, biar Dia memenuhi hati kita.
Biar Dia senantiasa memerintah hidup kita. Biar senantiasa Roh Kudus dengan kuasanya menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih ya Allah.
ada dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan Yesus, hanya Yesus yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, kami muliakan ya Bapa. Kami manusia penuh keterbatasan Tuhan, kami penuh kelemahan, kekurangan Tuhan, tapi kami perlu kuasa yang tidak pernah terbatas. Ada Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami kekuatan, memampukan kami, sehingga hari-hari yang kami jalani, kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga buat kebenaran firman Allah yang sudah menegur, mengajar kami Tuhan, bahwa hari-hari ini Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau setiap waktu, setiap saat Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, biar Tuhan tetap pimpin kami Bapa, sehingga Tuhan Yesus apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biar semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Berkati setiap umat-umat yang sudah datang saat siang hari ini, bahkan juga bila senantiasa Roh Kudus melawat mereka Tuhan, dimanapun saja dan kapanpun saja, kami percaya Roh Kudus itu sangat luar biasa Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sampai kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan sudah dahulu memberi yang terbaik untuk kita. Sambil menunggu kita mengangkat pujian, peganglah tanganku, Roh Kudus. Selalu ada di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Petugasnya dipersiapkan, kemudian juga ada bantu doa untuk teman-teman kita yang sakit ya. Sekarang ini kondisi memang kurang begitu baik ya, banyak sekali yang sakit ya. Jadi kita mau bantu terus dalam doa, juga buat Bapak Pendeta Khalid juga masih dalam proses pemulihan semuanya. Dan kita percaya Roh Kudus yang menyembuhkan dengan sempurna. Dan Tuhan juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Erson Sinaga yang sudah
menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Jemaat Gria 50. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, semua banyak jiwa-jiwa dimenang. Hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga pengumuman untuk latihan ibadah raya setiap hari Sabtu mulai jam 3 sampai jam 5 on time ya, jangan telat ya. Juga ada beberapa dalam minggu ini yang berulang tahun. Selamat ya. Jadi harusnya sebulan gitu, seminggu ya. Oh ya, puji Tuhan. Ya, saya sudah juga ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Ya, saya semakin 17 tahun jadinya. Oh, puji Tuhan. 17 Mei 17 tahun. Puji Tuhan, semakin muda di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah pengumumannya sudah selesai. Ya, kita menutup ibadah kita. Saya undang semua berdiri. Mengangkat pujian bumi penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Terima kasih pimpinan ibadahmu dari awal kemenangan sampai akhir. Kami terima lawatan Allah yang luar biasa dalam ibadah siang hari ini. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Penuh kemuliaan. Amin. Kami percaya Tuhan, semuanya kami kembalikan pujian hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak disenangkan dan ditinggikan. Tuhan Yesus, berkati setiap umat-umat-Mu, Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, mulai dari anak-anak kecil, pemuda, remaja sampai orang tua. Tuhan berkati mereka, diberikan kekuatan, diberikan tetap kesehatan. Bahkan jemaat yang mengalami kesakitan mungkin Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Bapak, biar boleh kembali lagi Tuhan dalam segala aktivitas, dalam begitu juga dalam beribadah di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Pendeta John Pali Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan, yang ada di Depok. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilu-bilu Tuhan, Tuhan tolong Tuhan hamba-Mu Pendeta John Pali Tuhan boleh kembali lagi Tuhan beribadah, melayani dengan kekuatan, dengan anugerah dan pertolongan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pendeta Tante Pangimanan Tuhan, berkati dia Bapa, beri kekuatan, urapi, beri kesehatan Tuhan. Tolong bila Tuhan kuasa Tuhan menyertai dalam keluarganya Tuhan, biar senantiasa boleh Kau pakai lebih lagi Tuhan, dahsyat Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga Tuhan Yesus seluruh bangsa negara Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati bangsa kami. Tuhan pulihkan Bapak Presiden kami Jokowi. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, roh takut akan Allah. Begitu juga Tuhan Indonesia ini kami percaya Tuhan, Tuhan akan lawat, Tuhan akan pulihkan oleh baik Tuhan saat ini pandemi COVID Tuhan. Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan senantiasa Tuhan memberikan tetap terus bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, untuk tetap kuat dan sehat nih Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Bahkan juga para dokter, para medis, bahkan juga Tuhan, Engkau memberkati mereka, beri hikmat, kekuatan, mampukan mereka Tuhan untuk mereka menangani setiap pasien demi pasien. Bahkan yang terpapar COVID, kami percaya Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau sudah disenangkan dan Engkau sudah ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Bahkan juga persembahan yang sudah kami beri, Tuhan juga balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kalau sebentar juga jemaat-Mu Tuhan berpisah dari tempat ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati perjalanan mereka Tuhan. Boleh tiba dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan akhiri ibadah kami saat siang hari. Saudaraku, marilah kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memberkati mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ibadah pertama dan kedua tadi membawa suasana hadirat Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan semakin dibangun, dikuatkan karena kita percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menolong, memberikan kita kekuatan. Walaupun di tengah-tengah keadaan situasi masih pandemi COVID-19, kita percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Itu sebabnya jemaat Tuhan semakin antusias, sukacita, tetap terus semangat melayani, semangat terus beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada Tuhan yang bersama dengan kita. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan yang sudah dipercayakan melayani, mari jemaat Tuhan semakin hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, percaya terus bahwa Roh Kudus yang akan senantiasa membawa. Semakin lebih setia, tetap kita kuat dalam Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Terima kasih juga Gegria 50 GPD Metelancap Tambun semakin lebih lagi bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini biar kita boleh menjadi berkat, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.